Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'u dzalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa TV Persis yang saya hormati dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini berkat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, saya Ida Siti Faridah sebagai Binbang organisasi dan bersama Ibu Nur Laila sebagai bidang garapan konsultasi keluarga di PW Persistri Jawa Barat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang ya Bu Ella berkenaan dengan sedang merajalelanya wabah COVID-19. Nah, selama ini mungkin Bu Ella melihat bagaimana kira-kira dampak yang terjadi dari wabah ini terhadap keluarga yang ada di sekitar kita semua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Persis TV Channel yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbagi dengan keluarga-keluarga pemirsa Persis TV Channel semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita berbincang pagi hari ini, apa yang kita khawatirkan bersama tentang dampak wabah COVID-19 atau wabah COVID-19 ini bisa teratasi dengan baik. Ya, memang benar bahwa musibah wabah COVID-19 ini dampaknya sangat luar biasa, mengingat ini bukan musibah yang terjadi kepada perorangan ataupun per kelompok, tetapi ini adalah wabah yang sangat global, terdampak kepada seluruh elemen ya atau bahkan antar bangsa, dan terlebih barangkali dampak-dampak yang sangat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah terjadi kepada keluarga-keluarga kita. Bu Ella, ya. Dengan adanya social distancing, physical distancing, kemudian sekarang di sebagian wilayah sudah diterapkan tentang pembatasan sosial berskala besar. Kira-kira ini bagaimana cara kita mensikapi keadaan seperti itu? Ya, baik, mengingat dampaknya yang sangat luar biasa ini tadi, terutama ya ke keluarga itu menyisir masalah dari mulai masalah secara psikologis ya, secara psikologis jelas ini sangat terdampak, kemudian juga secara ekonomi, juga secara sosial, mengingat mungkin musibah yang paling berbahaya itu atau musibah yang biasanya paling kita takuti adalah musibah yang berhubungan dengan jiwa. Karena musibah wabah COVID-19 ini adalah yang terancam jiwa, maka ini menjadi sesuatu yang wajar kalau misalkan sekarang banyak kita dapati fakta-fakta bahwa di masyarakat kita, di keluarga-keluarga kita juga terkena imbasnya, menjadi diantaranya salah satunya adalah konon katanya tingkat depresi dan stres yang sudah mulai meninggi. Ya, padahal wabah COVID-19 ini diperhatikan masih belum landai, tapi mungkin masih sekarang sedang menuju puncak. Nah, kita penting untuk melindungi keluarga-keluarga kita semua supaya tidak terpengaruh atau tidak terdampak hal yang tidak kita inginkan bersama. Tentunya di sini Bu Ida, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dalam menyikapi wabah ini sudah sangat jelas bahwa dalam kehidupan kita yang namanya musibah itu adalah sesuatu yang sangat niscaya, bahwa hidup itu sendiri adalah lapisan ujian demi ujian ya. Meskipun ujian itu di dalam Al-Qur'an tidak selalu bentuk sayyi'ah, tetapi yang dalam bentuk hasanah pun, dalam bentuk kebaikan pun itu adalah ujian. Tetapi memang secara psikologis orang akan sangat rentan ketika ujiannya itu berupa kesulitan. Seperti halnya wabah COVID-19. Nah, seperti wabah COVID-19 ini. Saya ingin ingatkan barangkali kepada para pemirsa bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala jelas di sana menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannahum bisyai'im minal khaufi waju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Di sana bahwa ujian-ujian itu akan ada dalam berbagai hal ya, dan ketika kita menerima ujian-ujian itu sebetulnya rumusnya sudah ada di sana. Di ayat tadi dijelaskan wabasyiris sabirin, dan hendaklah disampaikan kepada orang-orang untuk menyikapi
berbagai ujian hidup itu adalah dengan kesabaran. Ya. Dan dari sini barangkali kita di sini dengan ujian ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan kepada kita semua, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim dan mukmin yang kuat. Ya, dalam salah satu hadis riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, itu bisa pemirsa TV bisa lihat di salah satu kitab Bulughul Maram, ya, di bab At-Targhibu fi Makarimil Akhlak, bab adab tepatnya, tapi pas temanya itu di At-Targhibu fi Makarimil Akhlak. Di sana Rasulullah menegaskan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang kuat di sini Rasulullah mengarahkan kepada kita semua untuk menjadi mukmin yang kuat. Di dalam sarahnya dijelaskan itu adalah sebagai seorang yang memiliki tubuh yang sehat, kemudian juga memiliki ruh yang lurus, ya. Kemudian juga dia memiliki sikap mujahadah, bekerja keras, berpantang menyerah, tidak putus asa. Jadi mukmin yang kuat di sini itu adalah mukmin kuat dalam segi jismiyah, juga dalam segi ruhiyahnya. Ini Bu Ella tentang kekuatan seseorang dari segi ruhiyah. Kalau jismiyah itu kan sudah pasti mungkin dengan olahraga, dengan makan yang bervitamin dan yang bergizi. Betul. Tetapi ketika kuat itu dari segi ruhiyah, terkadang sudut pandang orang itu suka berbeda. Termasuk bagaimana orang memandang dengan adanya wabah COVID-19 ini. Terkadang tadi ada yang depresi, ada yang stres, bahkan mungkin secara faktual di lapangan sudah banyak orang-orang yang melakukan hal yang tidak diharapkan. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara orang untuk menjadikan kekuatan ruhiyahnya itu, terutama di dalam menghadapi COVID-19 ini, sehingga cara pandangnya menjadi kekuatan Betul. Dan kesabaran tadi yang sudah disampaikan. Ya, betul. Betul bahwa tentu saja sabar itu sendiri adalah sebuah produk, ya, sebuah produk dari wawasan pemikiran. Wawasan pemikiran juga mungkin itu adalah terbangun dari wawasan keilmuan. Nah, wawasan keilmuan juga mungkin itu juga ada hubungannya dengan wawasan keimanan, kedalaman keimanan. Jadi di sana terbangunlah mindset seorang mukmin, seorang muslim. Kalau di dalam hadis tadi dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW, mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah itu wafi kulin khair, semuanya juga baik selama di sana itu ada keimanan. Jadi kita akan membangun mindset yang berbasis keimanan untuk menghadapi wabah COVID-19 ini sehingga tidak menjadi madorot kepada psikologis kita, gitu ya. Jadi kira-kira gitu, triknya seperti apa gitu agar orang itu memiliki mindset yang benar atau cara pandang yang benar dalam menghadapi sebuah masalah. Ya, betul. Jadi tadi mindset itu adalah dibangun dari keimanan, kemudian dari keilmuan. Kalau yang tadi di hadis, saya ingin berpijak saja, ingin mengungkap hadis yang tadi ya, karena di sana sebetulnya cukup baik untuk kita ambil inspirasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Di sana kata Rasulullah, wasta'in billah. Salah satu sikap seorang mukmin yang kuat itu senantiasa dia ada sikap isti'anah. Nah, kalau tadi sebelum itu maaf Bu Ida, di hadis itu sebelum itu disampaikan oleh Rasulullah, ihris alama yanfa'uka. Ihris alama yanfa'uka. Hendaklah engkau bersikap hirsun, bersikap semangat, berantusias. Alama yanfa'uka terhadap apapun segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi di sini kita mungkin kita akan melakukan upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar, ya, aktivitas-aktivitas yang sekiranya memberikan kemanfaatan kepada kita. Kemudian kata Rasulullah, membangun itu ihris alamayan fauka, mungkin di sini bisa membangun keilmuan, ya, membangun keilmuan, membangun aktivitas-aktivitas yang mendorong kita memiliki sesuatu yang positif itu. Kemudian wasta'in billah, hendaklah engkau memohon pertolongan kepada Allah. Nah, dari sini ya, dari hendaklah engkau memohon pertolongan kepada Allah, ikhtiar dengan keimanan itu disatukan. Jadi untuk membangun mindset itu, saya bisa katakan, cobalah untuk memperkuat bonding, memperkuat keterikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang terjadi, kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah lagi, itu insya Allah akan ada jawabannya. Berarti kalau dikembalikan kepada Allah,
sikap yang harus dikedepankan mungkin tawakalnya itu ya. Nah itu, tawakal dan Rasulullah pada itu kan melarang wala ta'zaz, di hadis itu Taidah diteruskan, wala ta'zaz, janganlah engkau melemah-lemahkan diri, janganlah engkau melemah-lemahkan diri ketika ada sesuatu yang terjadi, ketika ada sesuatu, bahkan kita diminta oleh Rasulullah untuk menghilangkan budaya yang namanya lau, budaya lau, kalaulah gitu ya, kalaulah ini tidak terjadi, kalaulah ini misalkan kita mengkritik pemerintah, coba kalau misalkan ketika virus COVID-19 ini baru saja terjadi di Cina, di Wuhan, misalkan pemerintah langsung melockdown negara kita ini, mungkin ini tidak akan terjadi. Coba kalaulah, ini tidak akan ada manfaatnya. Kenapa? Karena sudah terjadi. Apa yang terjadi itu tidak mungkin untuk dikembalikan. Nah, ini sudah gitu. terjadi. Sudah terjadi. Kita mendepankan sikap positif. Nah itu sikap positifnya. Agar kembali positif juga kepada kita. Nah pertama-tama sikap positif ketika kita menerima musibah, para pemirsa, diantaranya adalah tadi disampaikan di situ, apa yang sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini sudah ketetapan Allah, dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Ini sudah keputusan Allah. Jadi sikap yang pertama untuk supaya kita tidak stres, mindset yang harus dibangun adalah sikap menerima. Sikap menerima dulu, ya. Sikap menerima dulu, ikhlas dulu apa yang sudah terjadi. Nah, dari sikap menerima itu kemudian kita akan nanti muncul ide-ide kreatif. Kalau para ulama sekarang kita menganjurkan kita dengan menghadapi menghadapi wabah ini adalah dengan banyak berzikir. Banyak berzikir, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kata Kiai Haji Aceng Jakaria bahwa menghadapi wabah ini bukan kita malah rame-rame memborong makanan ya, kemudian menunjukkan hal-hal yang sangat tidak masuk akal, tapi ayo berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya kekuatan. Allah yang mendatangkan makhluk virus corona ini, dan kemudian nanti insya Allah Allah juga yang akan menghilangkan. Jadi, itu ikhlas dan ikhtiar serta doa mungkin ya Bu Ella. Ya, yang dikir itu kan dikir di sini itu bisa bermakna doa. Intinya dikir dan doa itu kita ada bonding dengan Allah, ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kata Allah kan di Al-Qur'an, adkuruni fadkurkum. Ingatlah engkau kepada aku, maka aku pun akan mengingatmu. Ini bab dikir aja, kalau kita ambil satu dikir saja ya, misalkan untuk mengatasi wabah ini. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan, kata Allah, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi safatahu. Saya, kata Allah, akan senantiasa membersamai hambaku selama si hambaku itu dzakaroni, mengingatku, dan kedua bibirnya terus berucap namaku. Jadi artinya apa? Bagi seorang mukmin, kalau ini percaya ya, kalau bagi saya ini adalah wabah COVID-19 ini sangat menyentuh sisi spiritual, terutama sisi tauhid. Jadi dari wabah ini kita ambil hikmah, salah satunya itu adalah wabah mengingatkan kita akan sisi tauhid kita. Terutama kita akan dipertanyakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama hamba itu ingat kepada Allah, itu ada sifat ma'iyah atau kala para ulama. Ketika kita merasa bahwa Allah membersamai kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, misalkan para pemirsa dari mulai katakanlah tadi yang kata aspek ekonomi ya, ada yang terdampak, jelas-jelas terdampak sampai dia kehilangan mata pencaharian, terutama para pedagang kecil mungkin ya. Kita bisa bayangkan nanti bagaimana mereka sebagai kepala keluarga dengan kehilangan mata pencaharian. Ada yang mengalami penurunan ya, yang asalnya dia mendapatkan sekian, dengan adanya wabah Covid ini turun mungkin sampai 50%, sampai 60% gitu ya. Dan ada mungkin juga yang terdampak, sangat terdampak itu dengan terkena itu. Nah, baik yang terkena maupun yang terdampak secara ekonomi ya, itu semuanya kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah kita akan memiliki kekuatan. Itu tadi akan memiliki kekuatan. Jadi mungkin langkah konkret ketika kita ingin membangun sebuah sikap positif atau cara pandang positif tadi mungkin tentang bagaimana kita harus ikhlas. Betul. Bahwa apapun yang ada atau yang datang kepada kita itu adalah semuanya atas kehendak Allah. Yang kedua mungkin kita harus dari ikhlas itu harus menerima. Iya. Menerima dulu. Menerima apa yang sudah terjadi. Nah, dari setelah penerimaan ini kemudian kita mungkin nanti insya Allah akan muncullah mindset yang positif.
Nah, mindset yang positif salah satunya yang berhubungan dengan peningkatan ruhiyah kita itu adalah dengan salah satunya saja ini zikir. Nah, zikir ini termasuk juga doa. Artinya saya ingin katakan perkuat bonding kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ini semua. Jadi antara ikhlas dengan zikir ini salah satu upaya untuk kita membangun kekuatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi begini Taida, tidak boleh kita hanya mengandalkan ikhtiar. Tidak boleh kita hanya mengandalkan ikhtiar kepada cuci tangan saja misalkan, atau di rumah aja ya, pakai masker ataupun minum vitamin C yang banyak atau apapun gitu ya, tanpa kita menyandarkan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilainya. Ini nilainya. Jadi untuk bisa misalkan terutama para keluarga ya, ibu-ibu yang saya rasakan ini stres ini, baik stres yang dari mulai yang tingkat ringan sampai yang berat. Contohnya katanya anak-anak TK, anak-anak SD juga sekarang sudah mulai mengeluh jenuh. Mereka sudah mulai ibu bapak gurunya juga mungkin. Ibu bapak gurunya juga. Ya ini anak TK saja sampai mengeluh jenuh ke mamahnya bahwa ia pengen sekolah, kenapa saya di rumah saja, kenapa gurunya ibu saja gitu ya, saya ingin ibu yang asli gitu ya, ibu guru yang asli misalkan. Nah ini kalau tadi ibu-ibunya, para kepala keluarganya berhasil membangun keterikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari sana akan muncul amalan solihan, amalan-amalan yang bermanfaat, maka di sininya akan muncul kreativitas yang sangat luar biasa. Kan supaya anak tidak jenuh, mungkin Teh Ida juga sebagai aktivis pendidikan banyak men-share kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama di rumah ya. Nah, untuk kejenuhan itu bahkan ya, bahkan mungkin ibu-ibu juga di sini tuh katanya salah satunya adalah sabar tadi. Mungkin ibu-ibu juga apa sih ya sabar? Mungkin selama ini mendengar kata sabar itu hanya kata-kata saja tapi tidak tahu makna. Mungkin saat ini ibu-ibu mencari ilmu sabar. Ya, mencari ilmu sabar yang tadi sebelumnya kita mendengar kajian dari Ibu Hajah Ai, dari sabar itu akan melahirkan jiwa yang ridho, ya, dari ridho itu akan menghasilkan jiwa yang senantiasa syukur, ya, bersyukur. Nah, dari syukur itu nanti muncullah mindset pemikiran yang positif. Saya kira itu Bu Ida. Ya, sepertinya Bu Ella, perbincangan kita hari ini sudah lumayan memanas ininya, tetapi bisa kita simpulkan bahwa sikap kita terutama dalam menghadapi wabah COVID-19 ini adalah yang harus lebih dikedepankan adalah sikap ikhlas. Ikhlas menerima ridho terhadap apa yang sudah atau menjadi takdir Allah. Karena apapun yang terjadi ini adalah qadarullah. Dari sikap ikhlas ini mungkin kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau yang tadi diutarakan oleh Bu Ella ya, membangun hubungan dengan Allah salah satunya dengan zikir. Dan di samping harus zikir juga ikhtiar tetap kan tidak bisa kita hindari gitu. Ikhtiar itu nanti akan ada efek sehingga nanti mungkin Bu Ella dari 3 sikap ini akan menghasilkan nilai-nilai kreatif. Nah, itu. Nilai-nilai kreatif dari orang sehingga akan menghasilkan dan menghindarkan diri kita dari tingkat kejenuhan, tingkat kedepresian, tingkat kesetresan. Mungkin perbincangan kita cukup ya. Alhamdulillah Bu Ella, mungkin perbincangan kita bisa kita simpulkan bahwa dari hasil perbincangan tadi, dalam upaya kita menghindari rasa stres, depresi, itu yang harus lebih dikedepankan adalah sikap ikhlas, menerima apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita semua. Yang kedua adalah senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah sehingga terjadi ikatan ruhiyah antara kita sebagai hambanya juga dengan Allah, sehingga dari itu akan menghasilkan nilai-nilai kreativitas mengatasi dan masalah. Itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat atau di rumahnya masing-masing. Itu saja mungkin perbincangan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.